Halo adik-adik, kurang ajar. Kita mau review film anak-anak. Nah, judulnya Kingdom of the Children. Episode 5/6. ada. Ya kita lanjutin review Kingdom-nya ya. Jadi episode 5 ini dia udah sampai kerajaan si Putra Mahkota dan kelompoknya. Yap. Terus dia langsung menghadap ke Paduka Ratu. Nah, ketika menghadap ini ya banyak tantangannya lah karena Paduka Ratu punya rencana. Gue sih suka yang pasti emang proses Putra Mahkota buat nembus ke sampai ke hadapan ratu ya. Maksudnya strategi banget gitu. Pertama dialihin dulu ya kan, tentara di dalam kayak lagi perang aja. Ini dialihin, terus dia akhirnya berhasil masuk sampai ya sampai depan Paduka Ratu. Kerajaannya itu kayak ada apa ya, benteng-benteng gitu ya. Ada lapisannya lah. Iya, lapisan-lapisannya. Dan itu kayak nggak mungkin kalau nggak ada strategi yang bagus gitu. Untung si Putra Mahkota udah tahu kira-kira bakal kayak gimana. Soalnya ada yang dipaksa masuk. Kalau gue bagian yang paling intensnya emang menuju akhir di episode 5 kan. Sampai episode 6 awal tuh dia wabahnya, si zombinya banyak banget dan kayak nggak mungkin dikalahin gitu sama Putra Mahkota dan kelompoknya. Akhirnya ya terdesak lah mereka. Sebenarnya zombinya jumlahnya nggak lebih banyak dari yang di luar ya. Iya, di luar. Sebelum-sebelumnya gitu. Tapi karena emang pasukannya sedikit aja di dalam gitu. Pasukannya sedikit dan kayak tempatnya tuh udah terkurung gitu. Terkurung mereka. Maksudnya gue ngeliatnya yang paling menarik adalah pas di hadapan ratu. Gue ngeliat kayak sinematografinya tuh kalau bagian ke ratunya gitu ya. Itu tuh kayak anjir. Gimana cara dia nunjukinnya anjir nih bener-bener susah banget dijatoin gitu. Ada dari pojok atas, dari bawah gitu kayak banyak sudut ya. Sudut-sudut gitu. Jadi kayak kita mau jatuh ini gimana ya? Ngeliat kostumnya anjing keren banget ya. Iya sih. Keren banget. Ratu Korsel ya, bukan Korsel ya zaman itu. Iya, ratu inilah kerajaan Korea lah gitu. Keren. Kayak anjir, bisa kayak gitu ya, maksudnya kayak menguatkan banget ke karakternya gitu. Hampir megang bayi itu kayak anjir, gila ini jahat banget nih orang. Jahat banget. Pas lagi intensnya menurut gue editingnya bagus sih. Potongan-potongannya tuh bikin kita makin tegang gitu. Pas banget motongnya waktu misalnya ketemu ratu nih Putra Mahkotanya. Itu kan cuma dialog-dialog aja kita udah lumayan tegang tuh. Terus intercut ke bawah dulu tuh kan. Iya, lagi ada menyiapkan rencananya ada gitu. apa nih gitu. Nah, itu buat gue kayak makin tegang nih. Terus pas bener dilepas gitu si zombinya ya udah bener chaos gitu semuanya kerajaannya. Dan pas menuju malam gitu, waduh mantap sih. Pas banget gitu latar waktunya malam, jadi makin mencekam aja suasananya sih. Mencekam. Kayak nonton film ninja aja gua. Waktu lari-lari di genteng. Iya, genteng. Terus mau jatuh aja ngelap. Aduh. Nah, itu si karakter itu gue suka tuh, karakternya si Cupu Hakim Job itu. Hakim Linglung. Itu di sini kayak itu kalau di Harry Potter tuh kayak Neville Longbottom tau gak lu? Yang si Cupu banget. Itu jadi pahlawan. Cuma di sini bedanya si Hakim ini yang nggak jadi pahlawan banget lah. Tapi dia punya kuat gitu, bener-bener dia berantem juga sama zombie-zombinya gitu. Gue juga suka detail adegan nih. Waktu di episode 5 ke 6 ya. Episode 5 itu gue ngeliat ada yang waktu zombinya masih baru keluar gitu kan, udah mulai outbreak gitu. Bapak-bapak nih gede gitu badannya, dia mukul-mukulin zombie gitu buat ngelindungin cewek-cewek. Nah, iya, pegawai-pegawai kerajaan lah. Buat ngelindungin cewek-cewek. Nah, ternyata itu jadi payoff gitu. Maksudnya di episode 6 gitu ketika wah anjir, caranya cuma buat mencahin es doang nih. Nah itu jadi payoff tuh ketika anjir, iya bener nih kenapa ditunjukin di episode 5 karena ini gitu. Itu strategi mencahin esnya mantap sih. Ini strategi mencahin si apa namanya Putra Mahkotanya bilang gue udah pernah kalah sama gue udah kalah di sono, gue udah kalah di sini, kalah di tempat yang itu, gue nggak boleh kalah di sini. Gue terus mikir ingat masa lalunya, ingat masa kecilnya sama bapaknya di tempat itu gitu. Apa sih halaman belakang ya? Halaman belakang kerajaannya dijebak di situ, mantap sih. Episode 6 gue suka juga itu pas bagian tabib. Maksudnya pas udah resolusi lah. Udah masuk bagian resolusi, tabib ini dia nggak berhenti gitu. Maksudnya emang gue harus nyari tahu nih, gue harus riset ibaratnya gitu ya. Penyakit ini tuh gimana? Dia ambil apa kayaknya mayat ya, maksudnya udah mayat yang udah gak ada palanya, dijadiin catatan dokternya jurnal dia. Jurnal pasien. Jurnal Risa. Kurangnya sedikit nih menurut gue si Ratu kan kayak nggak punya pengawal ya, maksudnya buat dia perang gitu. Tapi mungkin ini Ratu masih ada Maya Ahmad kan tapi?
Iya, elah Ratu Maya. Maya gitu. amat, Maya Estianty. Ketika putra mahkota nyerang mungkin atau berhadapan secara fisik gitu, pakai pedang, nah dia mungkin ada pengawal yang bantuin dia gitu. Ini kan nggak ada yang pengawal, bukan pengawal ya, pembantu yang setia gitu ya. Pembantu yang loyal ya, maksudnya Loyal kayak terus sampai bantuin dia gitu. tangan kanannya gitu. Kalau ada kan kayaknya akan lebih seru ya buat perang secara fisiknya gitu, dilindungin. Tapi mungkin dia juga mau nunjukinnya, ya si Ratu ini emang sekuat itu kali ya, maksudnya Secara mental ya, nggak secara fisik. Secara mental lu walaupun gua nggak ada pengawal, lu ada pada depan sama gua masih bisa berani. Masih berani. Iya. Nah tapi emang yang jadi masalah ketika si tangan kanannya itu, yang si pembantu yang loyal ini mau diminta cap ya buat nurunin ratunya gitu ya. Dia ke bawah tanah, dia ngebuka kandang. Itu kayak ya bego banget sih gitu. Bunuh diri ya udahlah, tapi mungkin itu emang pengorbanan kali ya sih. Loyal Kingdom ini penuh pengorbanan kata gue. Tumpah darah, tapi yang ini kok agak bodoh ya. Sampai season 2 ini masih Kingdom yang ya bener nih Kingdom, tapi setelah ini tuh kayak wilayah-wilayah lain aja sih. Tambahannya tuh kayak mungkin bener-bener dipaksain kayaknya gitu. Kayak ini franchise-nya bagus nih tambahin. Walaupun sebenarnya masih enak, cuma ya udah selesai. Kingdom ini udah selesai di 2 season ini aja. Gue ngeliatnya emang di sini penyembuhannya juga cepet banget gitu. Pas pada nyebur gitu ya kan, tiba-tiba udah sampai naik gitu. Dingin bro, itu udah mati sih, fix. Kagak pakai mikir-mikir mati beku sih. Gitu ya. Iya. Waktu putra mahkotanya itu masuk ke lapisan-lapisan menuju Paduka Ratu tuh, masuk ke lapisannya itu pintu gitu. Itu keren banget sih, Jedrak. Dari jauh terus dia di depan dengan pasukannya di belakang itu anjir. Udah di hadapan ratu sih. Putra mahkota dia ngomongnya, lu tuh konspirasi, maksudnya lu lu nggak hamil, lu harus ngebunuh orang, lu harus diturunin karena itu. Terus ada yang bilang kayak, lu bunuh bapak lu kan gitu. Ya maksudnya ini juga nggak boleh gitu, ini pelanggaran berat, lu harus diturunin. Tapi si putra mahkota ngaji ya kan. Enggak, kesalahan lu bukan karena lu bikin wabah penyakit ini, bukan. Lu bikin rakyat lu sengsara. Itu yang menyebabkan semuanya terjadi kan, mantap. Tapi episode 5 ada lagi yang jubah api sih, gue suka tuh. Jubah api tuh 5 ya? 5 cuy. Oh iya 5. Itu mantep sih ya? Nyelamatin bayi ya. Itu oke sih, jubah api itu. Loyal banget sih Selby, itu kan diminta sama si putra mahkota kan. Di 6 gue es pecah lah. Itu udah ya payoff-nya di situ, es pecah. Gue sih setuju tuh. Sama ya sebelum itu kan emang bertarung abis-abisan ya. Maksudnya buat mecahin es tuh anjing. Smackdown ya. Adegan Smackdown terbaik sih. Set, slow motion ya? Dar. Terbaik itu adegan itu sih. Sama adegan ini, Pak. Ujung banget, Pak. Yang mana? Ada karakter baru nih. Oh iya. Maese Sigel. Ya. Yang nonton Maese Sigel yang pertama. Wah, ini orang nggak tua-tua sih, gue nggak ngerti anjir. Aduh, cakep sih. Dan siapa namanya? Pas banget gitu di situ kayak fierce mukanya anjir. Set. Udah. Nah, ini berarti harus ada Kingdom season 3 ya. Iya, Kingdom season 3 nih bakal dari sini nih permulaannya. Time out. Kebanyakan produser nih, 3 produsernya. 5 sama 6, gue 8,5 nih. Kayak jadi satu film aja sih menurut gue. Rangkaian bareng. Dan resolusinya oke gitu. Ketika nunjukin karakter baru. Nah, ini PR season 3 gimana nih? Kalau gue sih episode 5 8,5. Kalau episode 6 8 lah. Soalnya kayak resolusi akhirnya ya menurut gue kayak selesai di season 2 ini, sebenarnya nggak harus di season 3 karena ya masalah di kingdomnya, di kerajaan utamanya itu udah selesai. Ditambahin lagi ya oke, bisa diterima, cuma ya bahasnya apa? Bahasan baru aja ini gitu, kayak kingdom extension aja gitu. Mungkin ada kingdom yang lain. Iya, nah itu dia. Seru sih. Keseluruhan ya, maksudnya Kingdom season 2 menurut season 2 makin intens. Oke lah. Bedanya mungkin sama yang pertama karena banyak pengorbanan. Yang pertama tuh kan dia emang banyak yang ngeluh tuh karena di episode 1-nya lama gitu. Iya, udah pada nyerah gitu. Padahal mas selanjutnya anjir. Komen. Apalagi Ras? Subscribe ya, jangan lupa. Nyalakan notifikasinya. Iya, kalau misalnya ada pendapat di bawah boleh. Kalau mau nonton harus punya Netflix. Iya, mau nggak mau ya udahlah. Gitu ya. Udah. Oke. Sampai ketemu lagi di setelah wabah ini kali.